Apa itu pembelajaran kognitif? Pembelajaran kognitif yaitu pendekatan dalam pendidikan yang menekankan proses mental individu dalam memahami, mengingat, dan memproses informasi. Selanjutnya, teori pemrosesan informasi. Yang pertama, executive processing atau proses eksekusi. Otak menerima seluruh informasi lalu memilahnya, yang mana yang akan disimpan lebih lama dan yang mana yang akan dibuang. Proses eksekusi membantu mengingat dan mengambil keputusan. Lalu sensory register. Otak menerima informasi melalui indera, tetapi informasi yang kita perhatikan secara sadar saja yang akan kita ingat. Kita memahami informasi dengan persepsi. Lalu working atau short-term memory. Tempat menyimpan informasi yang sedang dipikirkan. Informasi akan hilang jika tidak diulang-ulang. Dan yang terakhir, long-term memory. Tempat menyimpan informasi jangka lama dengan kapasitas besar. Oke, jadi kita kalau belajar kan gak otomatis habis baca, dengar, atau lihat materi itu langsung paham. Tapi otak kita tuh bakal mencerna terlebih dulu. Ini sama halnya dengan kita kalau menerima informasi atau apapun itu. Terus dalam proses eksekusi, kita kan awalnya menerima informasi itu melalui indera kita. Terus otak kita pasti memusatkan perhatiannya dan memilih mana sih informasi yang bakal aku cerna, bakal aku terima gitu. Contohnya, berapa banyak sih suara yang kalian dengar di sekitar kalian selain suara aku yang lagi menjelaskan? Tapi kalau kalian lebih milih untuk fokus mendengarkan suaraku, maka informasi dari aku itu yang bakal kalian ingat. Terus proses eksekusi ini juga membantu kita untuk mengambil keputusan. Misalnya, kalau kita dengar kabar teman kita lagi sakit, maka kita bakal berencana untuk menjenguk dia. Terus sensory register, di mana masing-masing orang, walaupun mereka menerima informasi yang sama, bisa aja mereka mempunyai pemahaman yang berbeda-beda terhadap informasi tersebut. Itu dikarenakan setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan kondisi mental yang berbeda-beda juga. Terus working atau short-term memory. Jadi, dikarenakan short-term memory ini cuma bisa menampung 5-9 jumlah informasi aja, dan juga karena kapasitasnya kecil, jadi kalau informasi terlalu banyak masuk, itu akan susah untuk diingat. Tapi kalau kita udah punya pengetahuan sebelumnya tentang informasi baru, maka kita bakal lebih mudah untuk mengingat informasi baru tersebut. Misal, kalau kita udah biasa masak ini, masak itu, terus kita pengen nih coba masakan baru, terus belajar lewat tutorial-tutorial. Nah, itu pasti kita bakal lebih mudah untuk hafal resep-resepnya tuh apa dan gimana cara masaknya. Terus long term memory. Long term memory ini mempunyai 3 bagian utama. Yang pertama, memori episodik, yang isinya tentang pengalaman yang diurutkan berdasarkan urutan waktu dan tempat kejadian. Terus yang kedua, memori semantik, yang isinya fakta, konsep, aturan, dan strategi berpikir. Terus yang ketiga, memori prosedural, yang isinya tentang kebiasaan yang dilakukan secara otomatis. Mengingat dan lupa. Bertahannya informasi menjadi ingatan jangka lama itu tergantung dari seberapa sering informasi diulang. Informasi bisa hilang disebabkan karena informasi baru bercampur atau menggeser informasi lama, inhibisi retroaktif, atau informasi baru mengganggu informasi lama, dan inhibisi proaktif atau informasi lama mengganggu informasi baru. Contohnya, kita tag video ini pasti berkali-kali, dan baca teksnya juga berkali-kali. Nah, karena diulang-ulang itu, maka kita akan hafal sama materinya. Terus, inhibisi retroaktif itu contohnya kayak seorang siswa, dia sudah hafal sama huruf B, tapi pas ketemu huruf D, dia bingung karena hurufnya yang mirip. Terus, inhibisi proaktif. Contohnya kayak kita kan di Indonesia udah biasa berkendara di sebelah kiri jalan, dan kita bakal kesulitan kalau misalnya berkendara di negara yang berkendaranya tuh di sebelah kanan jalan. Apa itu metakognisi?
Metakognisi adalah kesadaran atau pemahaman individu tentang cara mereka belajar dan memproses informasi, sehingga individu tahu bagaimana cara agar mereka dapat memahami informasi dengan efektif. Oke, jadi contohnya kita baca buku nih, tapi ternyata kita nggak paham sama apa yang kita baca, dan kita sadar kalau kita nggak paham. Terus kita baca ulang buku tadi dan pahamin lagi isinya. Dan sambil cari-cari penjelasan lain atau tanya ke teman atau siapa untuk minta dijelasin. Selanjutnya teori skema. Kita akan lebih mudah memahami informasi apabila di dalam otak kita sudah terbentuk suatu skema atau pola struktur konsep yang berkaitan dengan informasi tersebut. Jadi skema itu adalah sekumpulan konsep yang saling terhubung dalam long-term memory. Misalnya, kita tahu kalau bison itu mengandalkan kecepatan untuk menghindari kejaran predator. Dan kita juga tahu kalau anak kuda setelah lahir itu langsung bisa lari. Maka kita akan berpikir kalau anak bison itu sama seperti anak kuda yang bisa lari setelah lahir. Selanjutnya strategi belajar siswa. Cara-cara ini dapat membantu siswa dalam memahami pembelajaran, yaitu praktek, membuat catatan, menggarisbawahi materi penting, merangkum, outline, dan peta konsep, serta metode PQ4R. Nah, buat yang belum tahu PQ4R ini adalah preview, question, read, reflect, recite, dan review. Bagaimana pembelajaran kognitif membantu siswa belajar, yaitu dengan skema. Dengan bantuan pengetahuan yang sudah ada, maka memahami informasi baru akan lebih mudah. Lalu advanced organizer, pernyataan awal membantu menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Lalu analogi, perbandingan antara konsep baru dengan sesuatu yang sudah dikenal. Dan elaborasi, proses memperluas atau mengembangkan informasi agar lebih mudah dipahami dan diingat. Oke, skema tadi udah dijelasin. Lalu advanced organizer. Advanced organizer ini ketika kita udah punya pengetahuan dasar, maka kita akan lebih mudah dan efektif dalam belajar. Tapi kalau pengetahuan dasar kita itu lemah, maka penghubungan antara pengetahuan dasar dengan pengetahuan baru akan membingungkan kita. Terus analogi. Ini contohnya seorang guru menjelaskan tentang sistem kekebalan tubuh. Itu ibarat sebuah pertempuran di mana sel-sel imun berperang melawan bakteri. Terus elaborasi. Contohnya itu seorang siswa dapat memahami tindakan aneksasi Texas dan California oleh Amerika Serikat dengan membandingkannya dengan kasus temannya yang sudah dipinjami sepeda tapi tidak mau mengembalikannya.